Saya sangat memahami keadaan seorang petani di kampung. Mereka tidak mempunyai pendapatan lain selain daripada penanam padi. Dan fokus mereka ialah untuk mencari selain daripada untuk dimakan, dan mereka juga mengharapkan dengan tanaman ini boleh menghasilkan pendapatan yang boleh menambah pendapatan keluarga. Bagaimanapun cara mereka menanam padi tidaklah begitu menguntungkan. Bayangkan dalam 3 ekar tanah saya sendiri yang pernah dan diterokai oleh ibu bapak saya sendiri dari sekian lama. Dan 2 tahun yang lalu saya juga sendiri mencoba menanam untuk mendapat pengalaman bagaimana hidupnya seorang petani. Ini saya lakukan selepas saya bersara dari Jabatan Kerajaan pada tahun 2008. Dan kenapa saya malah melakukan ini? Sebagai mantan pegawai kerajaan bertugas di pejabat daerah selama 8 tahun dan bertugas di Kementerian Pembangunan Benar 14 tahun, dan saya sudah pernah menjalani setiap pelosok negeri Sabah ini, dan saya perhatikan rata-rata penduduk Pulau Bandar adalah dalam ekonomi mereka dalam tahap yang rendah. Pendapatan mereka boleh dikatakan di bawah paras kemiskinan. Dan maka itulah saya kembali untuk mencoba dan menghidupkan semangat penanam padi ini. Tapi waktu itu saya tidak bersemangat karena daripada 3 ekar ini hanya diusahakan dalam sekali dalam 1 tahun, dia hanya menghasilkan lebih kurang 3 tan ataupun lebih kurang daripada 3 tan. Dan 3 tan ini kalau kita terjemahkan kepada satu uang ringgit, ini tidak menguntungkan. 3 tan kalau kita jadikan dia beras, dia hanya lebih kurang barangkali 2 tan saja. Dan 2 tan ini kalau dijual dengan 2 ringgit 1 kilo, hanya 4.000 1 tahun. 4.000 dibagi dengan 12 bulan, hanyalah kurang 360 atau 370 1 bulan. Ini jauh sekali daripada saranan kerajaan untuk sekurang-kurangnya melintasi garis kemiskinan, yaitu 660 ringgit 1 bulan. Dengan situasi sedemikian, saya beranggapan dan memutuskan bahwa cara sedemikian tidak menguntungkan. Satu lagi hal yang perlu disentuh di sini, di mana cara konvensional ini, khususnya di kampung saya sendiri, di kampung Kelewat Pitabelut, kenapa ia tidak menghasilkan dan kenapa ramai masyarakat petani tidak lagi mengusahakan? Lalu karena beberapa faktor. Antara lain faktor yang ketara sekali ialah tidak ada sumber air. Mereka hanya bergantung kepada air hujan. Kalau tidak ada hujan, tidaklah mereka dapat tanam padi. Selain daripada itu, ramai ibu bapak sekarang sudah meningkat usia. Dan sudah tentu bila sudah meningkat usia, mereka tidak lagi bertenaga untuk meneruskan usaha menanam padi. Dan kita harus ingat juga bila sawah itu tidak menghasilkan hasil yang lumayan, maka tidak menghairankan kalau beliau ini tidak lagi mewarisi dan mau bekerja di ladang untuk mewarisi aktiviti ibu bapak mereka. Karena usaha itu menanam padi ini bukan satu aktiviti yang menguntungkan. Jadi mereka ambil keputusan, mereka lebih suka untuk berhijrah ke bandar daripada menetap di kampung.
Jadi inilah satu hal yang perlu dipikir bersama, bagaimana supaya masyarakat kampung ini boleh menikmati satu kehidupan yang lebih selesa. Saya bersyukur pada tahun 2010, akhir tahun 2010, seorang kawan yang bernama Victor Lee berasal dari Indonesia, yang telah berjumpa dengan saya dan memperkenalkan satu sistem baru, metode baru, yaitu System of Rice Intensification, atau singkatannya SRI. Setelah diperkenalkan, dan saya amat yakin bahwa cara metode SRI ini boleh menghasilkan hasil yang lumayan. Ini berdasarkan sudah terbukti di mana lebih daripada 40 buah negara yang sudah pun memulahkan sistem SRI ini. Dan saya tidak nampak sebabnya kenapa SRI ini tidak boleh dilaksanakan di Sabah ataupun di Malaysia. Dan oleh itu kami telah melaksanakan ceramah di beberapa daerah, termasuk daerah Ranau, daerah Kota Merudu, daerah Tembunan, daerah Kota Blud, daerah Kota Kinabalu, yaitu Temangatal, dan daerah Kudat. Jadi atas usaha ini ramai petani yang telah mencoba sistem ini ataupun metode. Dan daerah yang pertama kami perkenalkan SRI ini ialah daerah Ranau, di mana Joseph Yasir di Ranau telah mengusahakan lebih kurang 5 ekar pada bulan tahun pertama, dan dengan kaedah yang dilaksanakan, diikuti secara teratur, dan hasil tanaman ini telah mencacah 12 tan 1 hektar. 12 tan 1 hektar ada satu pencapaian yang lumayan. Dan kita boleh bayangkan, kalau seluruhan negeri Sabah ini, janganlah bilang tanam SRI begitu meluas. Kita tanam hanya 2 ekar satu keluarga saja di seluruh Sabah. Ini bermakna setiap keluarga boleh mendapat pendapatan yang lumayan. 12 tan ataupun 10 tan lah, kita katakan 10 tan. Dan kalau kita convert dengan padi ini kepada beras, boleh 7 tan. Jadi 7 tan kalau organik kita boleh jual di pasar RM5 ataupun RM6. Kalau kita perhatikan di supermarket seperti supermarket Merdeka, dia padi organik, beras organik mereka jual sehingga RM10 1 kilo. Kita hanya menjual RM5 saja. Dan kalau 7 tan dan kita convert kepada kilo, 7.000 kilo kali RM5, bermakna ini 35.000 satu tahun, satu musim. Kalau kita 2 musim sudah 70.000. 70.000 kalau kita bagi kepada 12 bulan, lebih kurang mau 4.000, 12 kali mau 5.000 satu bulan. Satu bulan 5.000, ini sudah cukup lumayan, mencukupi keperluan setiap keluarga 5.000. Jadi kita hanya fokus kepada secara scale yang kecil saja, 2 ekar satu keluarga. Jadi setiap keluarga di Sabah akan mengamalkan sistem ini, sudah tentu bukan saja boleh mencukupi setiap keluarga, malahan ada lagi lebihan beras yang mereka boleh jual di pasar yang untuk menambah pendapatan setiap keluarga. Lima ikar kesanan nga kalau tahu ikar itu buatan harohik kemudian dialog
doktor dat tentang kekurususan kamayan dat ya ako handaman tiyam nunurid di Isaray. oh is aray nga gait nunuhot tibit dit pilian dit pa mandat is aray nga bumihi nga ay kasonong pakaguhit bibit dat pina tahak na doktor dito takid dihom alihuan kung nunungaran At ano ulit na mo di sa bulong, may Isaray. Kumain ko, paray doon, no? Ano mo ba tutuno ira bumuwi ka bansa dito paray ranahon dito tiranahon am so ay paray bukidam o bumuwi bansa lagi ako dia saram nungay di Sa bulong bid, Isarayam, nagkakabagano bibit. Sayat, pagano na bibit. da irino pagano bibitam irino pagadi nga bibit pag hiti kampung manta diri pag rami-ramitan pag tungko-tungkusan higakatim ka damananam dat parayam manta di gulum harohit ano bibit nga kanoy dadang bukan isa pitig kampung At pengkurat, yan, pamunamahan nit, bibit a gulo-gulo, atit, bibit a pinakuha dit, doktor. Pinituto ni doktor. miyagali mati iri miyagali hait hasil daw did tumano dit kaidah dat mo nanom mo imam kaidit cara dat isar ayam ay irita hay paray di gudang gulo-gulo mantad nga ya dit dang isar ayat cara da mananom nga agumuy hasil miyagali kapya suway pondo hat wangi daw suway ay janis dit paray Tinang pwede nga, isa, yan, kasi daw lang, ipanapatan. miso pasalat no po janis di paray nga isoy nga kot hasil daw nga ay mamili iri nga tumanon po kagungumuan dit ay makay SRI nga suway ga cara daw kaya lang gulog-gulog na cara. Ano di kawasian nitit, kaidad baro. Po siyan po di kaidad baro nga pagumugadi hasil dit Asanang-sanang pumarabuhat, hasil mamakay badya kimya, mamakay organic na po di. At ito na pwede, kanama, iti pa na naman natin nga, bukit. Jadi, inkuradiat, masalat, pag ano daw waig. Haragatit, waig dot hitid kitudani giati ham. So ay kailang nga, agay-agalo bawang dat mandahay maside pipe. Mandahay, gaso po pipe nga makahanap poring na sa lunsog na paswang ay dito matadang bawang. Ila harakarajya tatap dat karajaan dat tumpuan ko piyahot karaja dat mananum da paray payag musikin siya turun nga kaharap ko paray nga apasi kasay kakan kasay napam apasihin dat musikin siya ko kadang-kadangid paray nga kung tungani dadaharap nagi alabi-labi